Kesalahan yang kedua yang ada pada orang sufi adalah liqa'un nabi yaqzatan. Berjumpa dengan Nabi dalam keadaan sadar dan terbangun. Ini bukan dalam keadaan mimpi. Kalau dalam keadaan mimpi ada hadisnya. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitan la yatamassalu bih." Siapa yang bermimpi melihat saya, itu benarlah dia melihat saya. Fa inna syaitan, karena syaitan tidak bisa menyerupai saya. Nah, walaupun para ulama punya bahasan yang agak panjang dalam persoalan ini, ada yang mengatakan bahwa hadis ini adalah untuk para sahabat. Karena sahabatlah yang bisa memastikan yang dia lihat adalah Nabi. Ada yang mengatakan seperti itu, bahwa hadis ini karena Nabi mengucapkannya di hadapan para sahabatnya. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Maksudnya adalah sahabat. Tetapi ada sebagian ulama yang lain tidak menghususkannya untuk sahabat karena man di situ bersifat umum. Siapa yang melihat saya? Siapa itu kan tidak hanya khusus sahabat. Ada orang-orang sesudahnya yang mereka bisa mempelajari dan mengetahui syama'il Muhammadiyah. Sifat-sifat yang ada pada diri Nabi. Maka banyak dalam catatan sejarah ulama-ulama besar dalam Islam itu pernah bermimpi melihat Rasul. Imam Ahmad umpamanya, Ibnu Sirin dan ulama-ulama yang lain. Maka sebagian mengatakan hadis itu bukanlah hanya untuk sahabat, tetapi berlaku untuk semua orang yang mungkin saja untuk melihat dalam keadaan mimpi. Tinggal lagi untuk memastikan apakah yang dia lihat itu benar Nabi atau tidak. Karena ada juga orang ngaku-ngaku bermimpi ketemu Nabi. Sudah pun Nabi dunia juga. Putio janggu isa doanya. Artinya tidak Nabi itu. Karena Nabi rambutnya hitam, bahkan dalam Syama'il Muhammadiyah dikatakan yang warna putih tidak lebih dari 20. Kalau ada 20 lembar. Akhirnya mimpinya tuh Nabi putih bu osado. Wah itu tidak Nabi itu. Alah, tak siapa nomor putih bu. Lah, jadi tinggal lagi untuk memastikan apakah benar yang dilihat. Tapi kalau sesuai dengan ciri-cirinya, maka itu adalah betul. Sebab syaitan tidak bisa menyerupai. Nah, orang-orang sufi mengakunya ketemu Nabi tidak saat mimpi. Kalau ketemu saat mimpi itu level bawah, bro. Yang level tinggi itu adalah bisa langsung ketemu dengan Nabi. Nampak oleh dia Nabi dan bisa bercerita, berkomunikasi dengan Rasul. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak bisa diterima. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia sudah wafat dan dia berada di alam barzah. Karena alam barzah ketika sudah masuk ke alam barzah tak akan pernah lagi kembali ke alam yang sebelumnya. Manusia mengalami 4 alam. Setiap pindah dari alam berikutnya tidak pernah kembali lagi ke alam yang sebelumnya. Alam rahim, alam dunia. Kalau sudah masuk alam dunia tidak pernah kembali ke rahim. Alamul barzakh. Kalau sudah berada di alam barzakh tidak akan pernah kembali lagi ke alam dunia. Kemudian alamul akhirah. Alam akhirat. Nah, oleh karena itu ketika ada orang yang mengaku ketemu, berarti itu menyalahi sesuatu yang menjadi ketentuan dalam beragama. Ada pula katanya sengaja Nabi itu datang atau keluar dari kuburnya untuk mencium lututnya. Atau Nabi mengulurkan tangannya supaya dia nanti mencium tangan Nabi lalu masuk lagi. Dilihat oleh sekian banyak orang. Padahal untuk masuk ke dalam itu saja itu akan sangat sulit. Jadi banyak khurafat, banyak kebohongan
yang didapatkan dengan keyakinan liqa an-nabi yaqzatan. Kalau dalam mimpi ada hadisnya, tapi kalau dalam keadaan terang, dalam keadaan bangun, dalam keadaan tersadar, itu tidak dapat dibenarkan. Ada satu riwayat yang mereka pegang. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah. Man ra'ani fil manam fasayarani yaqazah. Siapa yang melihat saya dalam mimpi, maka dia akan melihat saya dalam keadaan yaqazah, terbangun. Berarti ada kemungkinan untuk melihat Nabi siapa yang bermimpi. Nah, tetapi perlu dipahami apa makna hadis ini oleh para ulama. Di sini lagi-lagi ketika dikatakan siapa yang melihat saya dalam mimpinya, insya Allah dia akan melihat saya dalam keadaan terbangun. Ini lagi-lagi ada yang memaknainya hanya untuk sahabat. Jadi kalau ada sahabat yang belum pernah ketemu Nabi, lalu mimpi dia, insya Allah sebelum Nabi wafat dia pasti akan menjumpainya. Kalau diartikan secara umum, berapa banyak ulama-ulama Islam dulu, ulama-ulama Ahlus Sunnah yang bermimpi ketemu Nabi, tapi tidak pernah dia ngaku-ngaku ketemu Nabi saat terbangun, padahal dia mimpi ketemu Rasul. Kalau hadis itu kan itu tuh, siapa yang melihat saya dalam mimpi, insya Allah dia akan lihat saya langsung saat terbangun. Berarti adalah orang yang hidup pada masa Nabi. Adapun sesudahnya, tidak lagi. Imam Ahmad pernah bermimpi ketemu Nabi. Apakah dia pernah ketemu Nabi secara terbangun? Tidak ada. Karena yang ngaku-ngaku bisa itu hanya orang-orang sufi saja. Hanya orang-orang yang mendalami sesuatu yang tidak pada tempatnya dan mendatangkan hal-hal yang tidak mungkin diterima oleh akal manusia. Nah, jadi hadis yang tadi itu tidak bisa dijadikan alasan untuk mendakwakan apa yang mereka yakini. Ada banyak kisah dengan keyakinan mereka bahwa bisa ketemu Nabi. Ada di antara orang-orang sufi dalam referensi-referensi itu mengatakan, kalau seandainya mereka ingin mengetahui apakah hadis ini sahih atau tidak, mereka tinggal datang saja ke kubur Nabi lalu bertanya. Ditanyanya, ya Rasul, ini sahih atau tidak sahih? Apa jawaban Nabi nanti? Itulah yang akan dipegangnya. Seandainya ulama-ulama hadis sebelumnya sudah menyatakan bahwa hadis itu sebagai hadis yang dhaif, tapi hasil jawaban dia ketemu Nabi, Nabi bilang sahih, itu yang dipegang. Ini luar biasa rusaknya ini. Ini menghilangkan fungsi ilmu mustalah hadis yang selama ini sudah berjibaku para ulama hadis untuk merumuskannya. Tidak ada guna oleh ilmu mustalah hadis itu. Kok nak tentu hadis itu sahih atau tidak, datang ke Nabi tanya langsung. Oh, jawaban Nabi ini sahih katanya. Itulah yang harus dipegang. Walaupun hadis itu oleh ulama hadis ternyata adalah hadisnya palsu atau dhaif. Jadi mereka mengukur kebenarannya tidak lagi melalui ilmu-ilmu mustalahul hadis, ilmu rijalul hadis, tetapi dengan bertanya langsung kepada Nabi. Ada dibuatkan dalam buku ini ketika hal-hal yang seperti itu disampaikan kepada Ibnu Abdul Bar menolak semua bentuk keyakinan yang datang dari orang-orang sufi seperti itu. Nyado yang melaporkan kayaknya, iyo ndak cenderung turunnya bisa cenderung itunya. Ibnu Abdul Bar adalah salah seorang ulama yang bermazhab Maliki dan dia juga adalah sebagai ahlul hadis. Jadi dia menolak semua bentuk penyimpangan yang seperti itu.